Kalung berlianku hilang. Kalau kamu yang mengambilnya, cepat mengaku sebelum kupanggil polisi kemari. Assalamualaikum, sahabat channel Jalan Hidup Sukses. Bayangkan di depan pagar rumah besar itu, seorang gadis pemulung berdiri memeluk tas lusuhnya erat-erat. Setiap hari ia datang, setiap hari ia diusir. Namun keesokan harinya ia selalu kembali. Tidak meminta makan, tidak meminta uang. Hanya duduk dia, menatap rumah mewah yang tak pernah membukakan pintu untuknya. Sampai suatu sore, sebuah kalung berlian mahal dinyatakan hilang. Dan tanpa bukti apapun, semua tuduhan jatuh pada gadis pemulung itu. Ia dihina, diseret, tasnya direbut paksa di depan polisi. Namun saat tas itu akhirnya dibuka, bukan hanya rumah besar itu yang terdiam, melainkan sebuah keluarga, sebuah pernikahan, dan sebuah kebohongan besar yang selama ini terkubur rapi. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel Jalan Hidup Sukses. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini, semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video baru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suara langkah kaki terdengar menggema di lorong rumah besar itu. Bukan karena ramai, justru karena terlalu sunyi. Bularas berhenti di depan jendela ruang keluarga, menatap halaman luas yang dikelilingi pagar besi hitam menjulang. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah lama dingin. 2 bulan, gumamnya pelan. Ia tidak sedang menghitung hari tanpa alasan. Ia menghitung hari sejak Pak Hardi, suaminya, berangkat ke luar negeri. 2 bulan tanpa suara pintu kamar terbuka. 2 bulan tanpa langkah sepatu kerja di pagi hari. 2 bulan tanpa obrolan ringan di meja makan. Bularas adalah perempuan yang terbiasa hidup rapi, terbiasa dengan jadwal, terbiasa dengan keteraturan. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa benar-benar ia biasakan. Kesepian. "Bu, sarapannya sudah siap," ujar Mbak Sari, pembantu yang sudah bekerja belasan tahun di rumah itu. Bularas menoleh, mengangguk pelan. "Taruh saja, saya menyusul," katanya. Mbak Sari ragu sejenak. Ia sudah hafal kebiasaan majikannya sejak Pak Hardi pergi. "Bapak belum nelpon lagi, Bu." Bularas tersenyum tipis. Senyum yang terlalu sering ia pakai agar orang lain tidak khawatir. "Belum, mungkin sibuk," jawabnya. Padahal semalam Pak Hardi menelepon. Suaranya terdengar hangat. "Seperti biasa, aku kangen rumah," kata Pak Hardi dari seberang sana. "Kamu sehat kan, Laras?" "Sehat," jawab Bularas waktu itu. "Kamu jaga diri di sana." Percakapan singkat, tak ada yang janggal. Setidaknya menurut Bularas akhirnya melangkah menuju ruang makan. Meja panjang itu terasa terlalu besar untuk satu orang. Saat ia duduk, andangannya tanpa sadar mengarah keluar jendela. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang gadis muda duduk di depan pagar rumahnya. Pakaiannya lusuh, rambutnya kusut. Di pangkuannya sebuah tas besar yang dipeluk erat. Bularas menghela napas. "Dia lagi," gumamnya. Mbak Sari ikut menoleh. "Masih datang lagi, Bu?" Bularas mengangguk pelan. "Sudah hampir sebulan ya?" "Iya, Bu. Awalnya cuma lewat, tapi sekarang selalu duduk di situ." Bularas meletakkan sendoknya. "Bukankah sudah saya bilang, suruh satpam usir saja? Jangan sampai masuk halaman." "Sudah, Bu," jawab Mbak Sari ragu. "Tapi pasti besoknya datang lagi." Bularas terdiam. Ada rasa kesal, tapi lebih banyak rasa heran. Gadis itu tidak pernah meminta, tidak pernah berteriak, tidak pernah mengganggu, hanya duduk seperti orang yang menunggu.
Namanya siapa? Tanya Bularas. Kami juga tidak tahu, Bu. Bularas bangkit dari kursinya. Baiklah, kalau dia cuma duduk di luar pagar, biarkan saja. Jangan dipedulikan. Namun entah kenapa, sejak hari itu, keberadaan gadis itu mulai menempel di pikirannya. Sore hari, Bularas masuk ke kamar pribadinya. Ia membuka lemari kecil tempat perhiasan disimpan. Tangannya bergerak otomatis membuka kotak blue favoritnya. Dan detik berikutnya napasnya tertahan. Lohnya kotak itu kosong. Bularas menutupnya, membuka lagi. Masih kosong, tidak mungkin, gumamnya dengan suara bergetar. Ia mengaduk isi lemari, laci meja rias, rak pakaian. Kalung berlian itu tidak ada. Mbak Sari panggilnya dengan suara meninggi. Mbak Sari datang berlari. Ada apa, Bu? Kalung saya yang berlian. Tidak ada. Wajah Mbak Sari langsung pucat. Tidak mungkin, Bu. Tidak ada yang masuk kamar ini. Bularas menarik napas panjang, menahan kepanikan. Kumpulkan semua pembantu sekarang. Mereka berdiri berjajar di depan kamar. Wajah tegang, mata saling bertukar pandang. Siapapun yang mengambil, lebih baik mengaku sekarang, kata Bularas. Suaranya berusaha tetap tenang. Tak ada yang bicara. Kamar para pembantu diperiksa. Tas-tas dibuka. Tidak ditemukan apapun. Dan di tengah keheningan itu, satu suara terdengar pelan. Bu, kata seorang pembantu bernama Mbak Lina. Apa? Tanya Bularas cepat. Kemarin saya lihat gadis yang sering duduk di depan pagar itu masuk ke halaman. Waktu satpam ke belakang bantu pasang lampu, Bularas membeku. Gadis itu. Pandangan Bularas seolah menembus dinding, langsung tertuju ke depan pagar. Panggil satpam, katanya tegas, dan bawa gadis itu ke sini. Di luar, gadis itu masih duduk memeluk tasnya. Tidak tahu bahwa langkah hidupnya akan berubah sejak hari itu. Pagar besi hitam itu berderit pelan saat dibuka dari dalam. Rima mendengar suara itu, namun tidak langsung menoleh. Ia sudah hafal suara pagar itu. Suara yang biasanya diikuti bentakan, atau tatapan jijik, atau perintah untuk pergi. Namun kali ini berbeda. Langkah kaki terdengar lebih dari satu. Ada suara sepatu satpam. Ada suara langkah tergesa. Dan ada suara perempuan yang napasnya terdengar berat, seolah sedang menahan sesuatu yang bergolak di dalam dada. Dia itu, Bak, kata satpam, sambil menunjuk ke arah Rima. Rima akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Di hadapannya berdiri Mbak Lina. Rima tidak tahu siapa perempuan itu. Namun dari cara berdirinya, dari pakaian yang melekat sempurna di tubuhnya, dari tatapan matanya yang dingin, namun tegang, Rima tahu satu hal. Perempuan itu adalah pembantu rumah ini. Mbak Lina menatap Rima tanpa berkedip. Wajah gadis itu lebih muda dari yang ia bayangkan. Terlalu muda, terlalu kurus, dan terlalu lelah. Kamu, kata Mbak Lina akhirnya, sini. Nada suaranya tidak tinggi namun tegas, tidak memberi ruang untuk menolak. Rima menelan ludah. Tangannya otomatis memeluk tas lusuh di pangkuannya lebih erat. Ayo ulang, satpam, suaranya lebih keras. Jangan bikin susah. Rima berdiri pelan, seolah setiap langkah adalah keputusan besar. Ia melangkah masuk ke halaman rumah besar itu. Halaman yang selama ini hanya ia lihat dari balik pagar. Halaman yang terasa asing dan terlalu luas. Mbak Lina berjalan di depan. Rima mengikuti dari belakang. Diapit satpam. Beberapa pembantu sudah berkumpul di teras. Wajah mereka tegang. Sebagian menatap Rima dengan curiga, sebagian lain dengan rasa takut. Ini dia orangnya, Bu, ujar Mbak Lina cepat yang kemarin masuk ke halaman. Rima menggeleng cepat. Aku tidak masuk, katanya lirih. Saya cuma duduk di depan. Jangan bohong, potong Mbak Lina. Saya lihat sendiri. Bularas mengangkat tangannya. Cukup, katanya. Ia menatap Rima tajam. Nama kamu siapa? Rima terdiam sejenak. Bukan karena tidak mau menjawab,
tapi karena suaranya terasa seperti tersangkut di tenggorokan. Rima jawabnya akhirnya. Rima ulang Bularas. Kamu tahu kenapa kamu dibawa ke sini? Rima menggeleng pelan. Bularas menarik napas panjang. Kalung berlian saya hilang, katanya pelan. Namun setiap katanya terasa berat. Dan kamu orang asing yang masuk rumah ini. Rima membelalakan mata. Saya tidak mengambil apapun, katanya cepat. Saya tidak pernah masuk ke kamar. Saya tidak tahu apa-apa soal kalung. Lalu kenapa kamu selalu datang ke sini? Tanya Bularas. Rima terdiam lagi, matanya menunduk. Aku hanya ingin duduk, katanya lirih di depan sini. Kenapa? Tanya Bularas. Rima tidak menjawab. Kesunyian menggantung di udara. Mbak Lina melangkah maju. Bu, tasnya itu, katanya sambil menunjuk tas lusuh di pelukan Rima. Sejak tadi, dia peluk terus. Siapa tahu di situ. Rima refleks memeluk tasnya lebih erat. Jangan, katanya dengan suara bergetar. Ini punyaku. Kalau memang tidak mencuri, kenapa takut? Bentak pembantu lain. Rima menggeleng keras. Jangan diambil. Ulangnya sambil mundur satu langkah. Bularas menatap tas itu. Tas yang terlihat berat. Tas yang terlalu besar untuk gadis sekurus Rima. Buka tas, perintah Bularas. Rima memejamkan mata. Tidak, katanya, pelan namun jelas. Satpa melangkah maju. Jangan bikin repot, katanya. Kalau kamu tidak salah, buka saja. Rima menangis. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipi yang kotor debu. Ini bukan punya ibu, katanya sambil terisak. Ini punyaku, tolong. Mbak Lina menarik tali tas itu. Rima menjerit kecil dan memeluknya mati-matian. Lepaskan, kata Mbak Lina sambil menarik. Jangan, teriak Rima. Jangan ambil. Tarik-menarik terjadi. Tubuh Rima hampir terjatuh. Namun, ia tetap memeluk tas itu seolah nyawanya ada di dalam sana. Bu, ini sudah keterlaluan, kata salah satu pembantu. Lebih baik panggil polisi saja. Bularas terdiam sesaat. Tatapannya beralih dari wajah Rima yang basah air mata. Kertas lusuh yang dipeluk seperti benda paling berharga di dunia. Panggil polisi, katanya. Akhirnya Rima terhenti menangis. Polisi, katanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Beberapa menit kemudian, mobil polisi berhenti di depan rumah besar itu. Seorang pria turun. Wajahnya tenang. Tatapannya tajam namun tidak kasar. Namanya Tommy. Ada laporan pencurian? Tanyanya. Bularas mengangguk. Kalung berlian saya hilang, katanya. Dan gadis ini mencurigakan. Tommy menatap Rima. Rima menunduk. Boleh saya lihat tasnya? Tanya Tommy dengan suara tenang. Rima menoleh pelan. Matanya bertemu mata Tommy. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kebencian di wajah seseorang. Namun ia tetap menggeleng. Itu punyaku, katanya pelan. Tommy berjongkok agar sejajar dengan Rima. Kamu tidak apa-apa, katanya lembut. Saya hanya ingin memastikan. Rima menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Akhirnya dengan bantuan Satpam, tas itu ditarik perlahan. Rima menangis keras. Tubuhnya gemetar. Namun tas itu tetap dibuka. Dan detik berikutnya, semua orang terdiam. Bukan karena menemukan kalung berlian Bularas, melainkan karena isi tas perhiasan banyak gelang emas, anting kalung-kalung berkilau. Bularas menutup mulutnya. Pembantu-pembantu saling berpandangan. Dari mana? Bisik seseorang. Tommy terdiam. Ia tidak melihat wajah pencuri. Ia melihat teka-teki. Namun anehnya kalung berlian Bularas tidak ada di sana. Rima terduduk lemas. Itu semua punyaku, katanya sambil terisak. Aku tidak mencuri dari rumah ini. Bularas berdiri kaku. Kalungnya memang belum ditemukan. Namun pertanyaan baru justru bermunculan. Dan malam itu, Rima dibawa pergi oleh polisi. Bukan ke penjara, melainkan ke sebuah ruangan kecil. Sementara di rumah besar itu, kesunyian kembali datang. Kesunyian itu membawa rasa yang berbeda. Rasa gelisah
dan firasat buruk yang mulai merayap perlahan. Ruangan itu tidak besar, tidak lebih luas dari kamar pembantu di rumah Bularas. Dindingnya kak putih kusam, sedikit menguning di beberapa sudut. Di dalamnya hanya ada satu meja, dua kursi, dan sebuah jendela kecil dengan teralis. Rima duduk di kursi dekat dinding. Tangannya diletakkan di atas pangkuan. Tas lusuhnya kini tidak lagi berada di pelukannya. Sejak tas itu dibuka, tubuhnya seperti kehilangan penyangga. Ada bagian dari dirinya yang terasa kosong. Bukan karena isi tasnya dipisahkan, melainkan karena untuk pertama kalinya orang-orang melihat apa yang selama ini ia jaga mati-matian. Pintu ruangan itu tidak dikunci, hanya ditutup. Itu membuat Rima bingung. Ia mengira akan dimasukkan ke sel. Ia mengira akan diperlakukan seperti penjahat. Namun yang terjadi tidak seperti bayangannya. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria masuk sambil membawa 2 bungkus makanan. "Ini," kata pria itu sambil meletakkan 1 bungkus di meja. "Makan dulu." Rima mengangkat wajahnya pelan. Pria itu adalah polisi yang tadi, yang suaranya tenang, yang matanya tidak menatapnya seperti orang lain. "Nama saya Tommy," katanya. "Kamu pasti lapar." Rima tidak langsung menjawab, ia hanya menatap bungkus makanan itu. "Aku tidak mencuri," katanya akhirnya. Suaranya kecil. Tommy duduk di kursi seberangnya. "Saya tahu," katanya pelan, "atau setidaknya saya belum menemukan bukti kamu mencuri." Rima menunduk lagi. "Aku tidak pernah mengambil kalung itu," katanya. "Aku bahkan tidak tahu seperti apa rumah itu di dalam." Tommy mengangguk. "Saya dengar," katanya. "Makanya saya ingin bicara pelan-pelan." Ia membuka bungkus makanannya sendiri, bukan sebagai basa-basi, melainkan sebagai isyarat bahwa ini bukan interogasi. "Kamu dari mana, Rima?" tanya Tommy. Rima terdiam lama. "Aku tidak punya rumah," katanya akhirnya. Tommy tidak langsung menanggapi. Ia membiarkan kata-kata itu menggantung. "Kamu sudah berapa lama di sini?" "Lanjutnya sebulan," jawab Rima. "Mungkin lebih." "Kenapa kamu duduk di depan rumah itu?" Rima mengangkat wajahnya sedikit. Hanya diam, tidak berniat memberitahu. "Kamu cari siapa?" Rima kembali diam. Tommy tidak memaksa. "Kalau kamu belum siap bicara, tidak apa-apa," katanya. "Tapi yang perlu kamu tahu, kamu aman di sini." Rima mengangguk pelan. Ia membuka bungkus makanan itu perlahan. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia sudah lama tidak makan dengan tenang. Di rumah besar Bularas, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bularas duduk di ruang keluarga. Lampu tidak ia nyalakan semua. Hanya 1 lampu kecil di sudut ruangan. Kalung berlian itu belum ia temukan. Ia memejamkan mata, mengingat wajah Rima saat tasnya ditarik paksa. Air mata itu, cara gadis itu memeluk tasnya. Seolah tas salah satu-satunya benda yang mengikatnya dengan dunia. "Bu," panggil Mbah Sari pelan. "Kalau memang bukan dia, kasihannya Bu." Bularas membuka mata. "Aku belum tahu," katanya. Tapi rasanya ada yang tidak beres. Malam semakin larut dan di ruangan kecil kantor polisi, Rima tertidur di kursinya. Kepalanya bersandar ke dinding, wajahnya lelah. Tommy berdiri di depan jendela luar ruangan itu, mengamatinya dari jauh. "Anak sekecil itu," gumamnya, "membawa perhiasan sebanyak itu." Seorang polisi lain mendekat. "Kita mau apakan dia, Pak?" tanya bawahannya. "Tidak kita apa-apakan dulu," jawab Tommy. "Saya mau tahu dulu perhiasan itu dari mana. Kalau hasil curian pasti ada laporan. Tapi sejauh ini tidak ada." Tommy menatap tas lusuh itu yang kini berada di ruang barang bukti. "Perhiasan ini bukan sembarangan," lanjutnya, "buatan seorang pengrajin. Kualitasnya tinggi dan terawat." Pagi hari datang tanpa terasa. Rima terbangun saat pintu ruangan terbuka. Tommy masuk lagi. "Kamu tidur?" tanyanya. Rima mengangguk. "Maaf," katanya pelan. "Aku ketiduran." "Tidak apa-apa," kata Tommy. "Ini bukan penjara." "Kenapa pintunya tidak dikunci?" tanyanya pelan. Tommy tersenyum tipis. "Karena aku tahu kamu tidak akan melarikan diri. Iya kan?" Rima terdiam. Ia tidak pernah terpikir untuk kabur. "Kamu mau mandi?" tanya Tommy.
Ada kamar mandi kecil di ujung lorong. Rima mengangguk pelan. Setelah Rima keluar, Tommy memanggil bawahannya. Saya mau kamu selidiki perhiasan itu, katanya. Cari tahu dari toko mana. Siapa yang biasa membuat model seperti itu? Mungkin perlu banyak waktu, Pak, jawab bawahannya. Tidak apa-apa, kata Tommy. Kita punya waktu. Sementara itu, di rumah besar, Bularas memasuki kamarnya dan melihat tas yang dia pakai lusa kemarin masih tergeletak di samping meja ras. Bularas melangkah mendekat. Ia hendak membereskan tas itu seperti biasa. Membukanya, mengeluarkan dompet, ponsel, sapu tangan. Tangannya berhenti. Ada sesuatu di sudut tas. Sesuatu yang terasa keras saat tersentuh ujung jarinya. Bularas mengernyit. Apa ini? Gumamnya. Dan detik berikutnya, napasnya tercekat. Dia keluarkan tangannya dan kilau dingin menyambar mata. Kalung berlian itu. Bularas terduduk di tepi ranjang. Tangannya menutup mulut. Ya Allah, lirihnya. Ini ada di sini. Ingatan malam kemarin menyerbu tanpa ampun. Wajah Rima yang pucat. Tangannya yang memeluk tas erat-erat. Air mata yang jatuh tanpa suara saat pembantu menarik lengannya. Lepaskan tas itu. Kamu mencuri dari rumah ini. Suara itu kini terasa asing. Padahal itu suaranya sendiri. Bularas menunduk. Dadanya sesak. Aku sudah terlalu jauh, gumamnya. Ia mengingat bagaimana mudahnya ia percaya. Bagaimana cepatnya ia menuduh. Bagaimana ia memilih rasa marah dibanding akal sehat. Perlahan, wajah Rima kembali terbayang. Air mata jatuh ke punggung tangannya. Kalung berlian itu. Kalung itu ternyata tak pernah hilang. Ya Allah, lirihnya. Ini salahku. Wajah Rima kembali terbayang. Rasa bersalah perlahan menggerogoti dadanya. Siang itu juga, Bularas bersiap pergi. Bu, mau kemana? Tanya Mbak Sari. Ke kantor polisi. Jawab Bularas. Aku harus minta maaf. Dan di saat Bularas melangkah keluar rumah di kantor polisi, Rima sedang duduk diam, memegang sendok kecil, menatap es krim yang baru saja diberikan Tommy. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia makan tanpa rasa takut. Tanpa tahu bahwa orang yang telah menuduhnya sebentar lagi akan duduk di hadapannya dan melihatnya bukan sebagai pemulung, melainkan sebagai seorang gadis yang menyimpan rahasia besar. Pintu kantor polisi itu terbuka pelan. Bular melangkah masuk dengan langkah ragu. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan busana rapi seperti saat di rumah. Tangannya menggenggam tas kecil dengan erat. Seolah tas itu adalah pegangan terakhir agar ia tetap berdiri. Udara di dalam kantor terasa berbeda. Tidak ada kemewahan. Tidak ada keheningan berlapis marmer seperti di rumahnya. Yang ada hanya suara langkah kaki, suara kertas, dan wajah-wajah yang sibuk dengan urusan masing-masing. Bularas berdiri di dekat meja depan. Permisi, katanya pelan. Saya ingin bertemu dengan polisi yang menangani kasus kemarin. Petugas di meja menatapnya sejenak. Namanya Tommy, jawab Bularas. Polisi bernama Tommy. Petugas itu mengangguk. Tunggu sebentar. Bularas duduk di bangku panjang. Tangannya gemetar. Bukan karena takut pada polisi, melainkan karena bayangan wajah Rima yang terus muncul di pikirannya. Wajah itu. Wajah yang menangis sambil memeluk tasnya. Wajah yang ditarik dan dituduh tanpa sempat membela diri. Ya Allah, gumam Bularas lirih. Apa yang sudah aku lakukan? Langkah kaki mendekat. Bularas. Bularas menoleh. Tommy berdiri di hadapannya. Wajahnya tenang seperti biasa. Namun ada sesuatu di matanya yang lebih waspada dari kemarin. Silahkan ikut saya, katanya. Bularas bangkit dan mengikuti Tommy menyusuri lorong. Lorong itu sempit. Lampunya putih dan tidak terlalu terang. Tommy berhenti di depan sebuah pintu kecil. Rima ada di dalam, katanya. Dia baik-baik saja. Bularas mengangguk cepat. Terima kasih, katanya. Saya ingin bicara dengannya. Tommy membuka pintu. Ruangan itu kecil.
namun bersih di dalamnya. Rima duduk di kursi, memegang cup es krim dengan dua tangan. Rima mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya bertemu dengan Bas. Wajah Rima membeku. Tangannya refleks menarik es krim itu mendekat ke dadanya. Seolah takut benda itu juga akan diambil. Bularas berhenti di ambang pintu. Pemandangan itu menghantamnya lebih keras dari tuduhan apapun. Gadis itu terlihat lebih bersih. Rambutnya disisir, namun matanya masih menyimpan ketakutan yang belum sepenuhnya pergi. Bularas melangkah masuk. "Rima," katanya pelan. Rima menunduk, tidak menjawab. Bularas menelan ludah. "Aku datang untuk minta maaf," katanya. "Sungguh." Rima menggenggam sendok kecilnya. Bularas duduk perlahan di kursi seberang. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Aku sudah menemukan kalungku," lanjut Bularas. "Kalung itu tidak pernah hilang." Rima mengangkat wajahnya sedikit. Bularas melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku salah menuduhmu. Aku salah menarikmu ke rumah itu. Aku salah membiarkan orang-orang menyakitimu." Air mata mulai menggenang di mata Bularas. "Aku minta maaf." Rima diam lama. Kemudian ia berkata pelan, "Tidak apa-apa." Dua kata itu justru membuat dada Bularas terasa semakin sesak. "Tidak," kata Bularas cepat. "Itu bukan tidak apa-apa. Itu salahku." Rima menggeleng kecil. "Aku sudah biasa," katanya lirih. Bularas menutup mulutnya. Kalimat itu seperti pisau. Omi berdiri di dekat pintu, memberi mereka ruang. Bularas mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. "Es krim lain. Mungkin kamu suka," katanya pelan. "Anak seusiamu biasanya suka." Rima ragu sejenak lalu menerima. "Terima kasih," katanya. Bularas tersenyum lemah. Setelah beberapa saat, Tommy berbicara. "Bularas," katanya, "saya masih menyelidiki perhiasan Rima." Bularas mengangguk. "Saya ingin melihatnya. Kalau boleh." Omi menimbang sejenak, lalu mengangguk. Ia membawa braswan lain. Di sana, di atas meja panjang, perhiasan itu dijajarkan rapi. Bularas berdiri terpaku. Jumlahnya banyak, terlalu banyak untuk seorang gadis pemulung. Namun matanya tertarik pada satu benda. Sebuah kalung bentuknya sederhana, namun elegan. Detailnya halus. Dan entah kenapa, jantung Bularas berdetak lebih cepat saat melihatnya. "Ini," gumamnya, "kalung ini." Tommy menoleh. "Kenapa, Bu?" Bularas mengamati lebih dekat. Tangannya bergetar saat menunjuknya. "Saya pernah melihatnya," katanya. "Tapi saya lupa di mana." Ia menutup mata, mencoba mengingat. Lalu wajahnya berubah. "Aku ingat," katanya tiba-tiba. Tommy menatapnya tajam. "Di mana?" Bularas menarik napas dalam. "Saya harus pulang," katanya cepat. "Ada sesuatu yang harus saya cek." Tommy mengangguk. "Silahkan," katanya. "Tapi saya minta Bularas kembali ke sini." "Pasti," jawab Bularas. Ia kembali ke rumah besar itu dengan langkah tergesa, masuk ke kamar langsung berlutut di depan meja kecil. Ia menarik keluar sebuah kotak tua yang jarang dibuka. Kotak itu berisi surat-surat lama. Tangannya gemetar saat membuka satu lembar. Surat perhiasan dengan gambar yang sama persis. "Ya Allah," lirihnya. "Ini dia." Bularas memejamkan mata. Potongan ingatan muncul setahun lalu. Sore hari, Pak Hardi pulang kerja. Wajahnya lelah. Bularas membantu melepas jas suaminya. Saat itu, ia menemukan selembar kertas di saku JZ. Surat perhiasan. Ia ingat betul betapa bahagianya ia waktu itu. Ia berpikir itu adalah hadiah untuk hari jadi pernikahan mereka. Apa ini hadiah ulang tahun pernikahan? Tapi bukankah masih bulan depan? Apa suamiku sudah menyiapkannya dari sekarang? Dia sangat manis, gumamnya dalam hati kala itu.
Di kertas itu ada gambar kalungnya. Sangat indah. Ia menyimpan surat itu dan seiring waktu melupakannya. Karena sebulan kemudian Pak Hardi memang memberinya kalung berlian untuk hari jadi pernikahan mereka. Memakaikannya langsung dengan senyum yang ia percaya sepenuh hati. Bularas tidak pernah membandingkan. Ia kembali ke kantor polisi malam itu juga. Tommy terdiam lama saat melihat surat itu. Ia mencocokkan dengan data perhiasan Rima dan gambarnya Semah. Persis. Bularas, katanya pelan. Ini bukti penting. Bularas menunduk. Dari mana suami saya mendapatkan perhiasan itu? Katanya lirih. Saya ingin tahu. Tommy mengangguk. Kami akan selidiki, katanya. Tapi mungkin ini tidak akan cepat. Bularas pulang malam itu dengan kepala penuh. Ia berbaring di ranjang besar. Lampu dimatikan, namun matanya tidak bisa terpejam. Ponselnya bergetar. Nama Pak Hardi muncul di layar. Halo, katanya, berusaha terdengar biasa. Aku kangen kamu. Suara Pak Hardi terdengar hangat. Di rumah aman kan? Bularas terdiam sesaat. Aman, jawabnya akhirnya, tidak ada apa-apa. Beberapa hari lagi, aku pulang, kata Pak Hardi. Tugasku hampir selesai. Baik, jawab Bularas. Aku tunggu. Telepon ditutup. Bularas menatap langit-langit kamar. Di kepalanya, wajah Rima dan wajah suaminya saling tumpang tindih. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahannya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Berapa banyak hal yang sebenarnya tidak pernah ia ketahui tentang lelaki yang ia cintai. Pagi datang tanpa suara di kantor polisi. Lampu-lampu neon sudah menyala sejak subuh. Meja-meja dipenuhi berkas. Dan di salah satu ruangan kecil di sudut gedung itu, Rima duduk diam memandangi jendela berteralis. Ia tidak lagi menangis. Air matanya seperti sudah habis semalam. Yang tersisa hanya kelelahan. Pintu terbuka pelan. Tommy masuk membawa 2 gelas minuman hangat. Kamu sudah bangun? Tanya. Rima menoleh. Belum tidur lagi? Jawabnya pelan. Tommy meletakkan gelas di meja. Minum dulu, katanya. Biar badanmu hangat. Rima menerima gelas itu dengan kedua tangan. Terima kasih, katanya lirih. Tommy duduk di kursi seberangnya. Ia tidak membuka berkas, tidak pula menyalakan perekam suara. Ia hanya duduk. Kamu tahu, katanya pelan. Sejak tadi malam saya memikirkan satu hal. Rima menunduk. Apa? Tanyanya. Kenapa kamu tetap datang ke rumah itu? Kata Tommy. Meski diusir, meski dimarahi. Rima menggenggam gelasnya. Karena aku tidak tahu harus kemana lagi. Katanya jujur. Dan alamat itu satu-satunya yang aku punya. Tommy mengangguk pelan. Alamat dari siapa? Rima terdiam lama. Dadanya naik turun perlahan. Dari ibu, jawabnya akhirnya. Tommy tidak memotong di buku hariannya. Lanjut Rima. Ibu sering menulis tentang tempat itu. Menulis apa? Tanya Tommy lembut. Bahwa ayah sering ke sana. Jawab Rima. Bahwa di sanalah dia menghabiskan waktunya. Tommy menatap Rima lebih lama. Rima tatanya hati-hati. Siapa ayahmu? Rima mengangkat wajahnya. Namanya Pak Hardi, jawabnya tanpa ragu. Kalimat itu jatuh pelan, namun dampaknya menghantam keras. Tommy tidak langsung bereaksi. Ia hanya menarik napas panjang. Baik, katanya. Kita lanjut pelan-pelan. Ia berdiri. Saya mau pastikan sesuatu. Tommy melangkah keluar ruangan menuju ruang kerja. Di sana, ia membuka kembali berkas penyelidikan perhiasan. Nama pembeli, tanggal transaksi, alamat, semua mengarah ke satu orang. Pak Hardi. Tommy menekan pelipisnya. Tidak sederhana, gumamnya. Seorang polisi lain masuk. Ada kabar dari toko perhiasan. Katanya mereka sudah mengonfirmasi pembelinya. Tanya Tommy. Pak Hardi, jawabnya. Dan ini aneh apa? Pak Hardi sering datang bukan cuma sendirian. Lanjut polisi itu. Terkadang bersama seorang perempuan dan seorang anak perempuan kecil. Tommy menghela napas panjang. Bularas tidak punya anak perempuan, katanya pelan. Polisi itu mengangguk.
Kami juga berpikir begitu. Sementara itu di rumah besar Bularas duduk sendirian di ruang makan. Meja panjang itu kembali kosong. Namun kali ini kesunyian terasa lebih berat. Mbak Sari berdiri ragu di dekat pintu. "Bu," katanya pelan, "mau sarapan?" Bularas menggeleng. "Tidak sekarang." Ia menatap cangkir di depannya. "Tidak disentuh." Bu Mbak Sari memberanikan diri. "Kalau boleh saya bicara." Bularas menoleh. "Katakan gadis itu," kata Mbak Sari. "Hati-hati, Rima. Saya lihat dia bukan anak nakal." Bularas tersenyum pahit. "Aku tahu," katanya. "Aku baru tahu." Ponsel Bularas bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tommy. Bularas membukanya dengan jantung berdebar. Isinya singkat. Perhiasan itu sudah dikonfirmasi dari toko pembelinya, Pak Hardi. Bularas memejamkan mata. Tangannya gemetar. Ia menuliskan balasan. "Aku ke kantor sekarang." Di kantor polisi. Bularas tiba dengan wajah pucat. Langkahnya sempat goyah saat memasuki ruangan itu. Tangannya dingin. Ujung jarinya mati rasa. Ruangan itu tidak besar. Dindingnya polos. Lampunya putih dan dingin. Namun justru di ruangan sederhana itulah hidup Bularas akan terbelah menjadi sebelum dan sesudah. Tommy berdiri saat melihatnya masuk. "Silakan duduk, Bu," katanya pelan. Bularas mengangguk kecil. Ia duduk perlahan, seolah takut tubuhnya tidak lagi mampu menopang dirinya sendiri. "Kami sudah mendapat konfirmasi lengkap," kata Tommy setelah jeda singkat. Bularas menatapnya. Matanya kosong, namun di dalamnya ada ketegangan yang siap meledak. "Ceritakan," katanya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Tommy membuka sebuah map coklat. "Perhiasan-perhiasan itu," katanya tenang, "dibeli oleh Pak Hardi." Bularas mengangguk pelan. "Bukan satu kali," lanjut Tommy, "tapi berkali-kali." Bularas menarik napas sebagai hadiah, katanya pelan. "Untukku." Tommy tidak langsung menjawab. "Tidak selalu," katanya. Kemudian Bularas menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Tommy menghela napas pelan. "Pak Hardi tidak selalu datang sendiri," katanya. "Beberapa kali dia datang bersama seorang perempuan." Bularas membeku. "Perempuan," ulangnya pelan. "Dan seorang anak perempuan," lanjut Tommy. Kalimat itu jatuh pelan, namun rasanya seperti ledakan di dada Bularas. "Ah, anak," katanya terbata. Tommy mengangguk. "Kami sudah menelusuri keterangan dari pihak toko," katanya, "dan juga dari warga sekitar." Bularas menatap kosong ke depan. Dunia seolah menjauh. "Pak Hardi," lanjut Tommy. Suaranya tetap datar, "memiliki keluarga lain." Kata-kata itu akhirnya menghantam tanpa sisa. Bularas menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Ini tidak," gumamnya. "Tidak mungkin." Tubuhnya mulai bergetar. "Istri kedua," kata Tommy pelan. "Dan seorang anak." Detik itu juga Bularas runtuh. Tangisnya pecah. Bukan tangis pelan, bukan air mata yang mengalir diam-diam. Tangis itu keluar dengan suara tercekat, napas terputus-putus, bahu yang terguncang hebat. Jadi selama ini, ia membungkuk, memeluk dirinya sendiri. "Selama ini aku ini apa?" katanya terbata. "Istri atau kebohongan yang disimpan?" Tommy tidak memotong. Ia membiarkan tangis itu keluar. Bularas mengangkat wajahnya, matanya merah, air matanya mengalir deras. "Dia pulang ke rumahku," katanya dengan suara bergetar. "Tidur di sampingku, makan di meja yang sama." Tangannya mengepal, dan di luar sana lanjutnya suaranya meninggi. "Dia punya keluarga lain." Tangisnya berubah menjadi amarah. "Apa kurang aku sebagai istri?" katanya keras. "Apa aku tidak cukup setia?" Ia menepuk dadanya sendiri. "Aku percaya padanya," katanya. "Aku tidak pernah curiga." Suara Bularas pecah lagi. "Dan sekarang," katanya lirih gadis itu. Ia menatap Tommy dengan mata penuh air. "Rima," katanya pelan. "Dia anak siapa?" Tommy menunduk sejenak. "Diduga anak Pak Hardi," katanya jujur. "Namun masih perlu pembuktian." Bularas tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung bahagia. "Diduga," katanya pahit.
Dia berdiri di depan pagar rumahku sebulan penuh. Tangannya gemetar. Aku mengusirnya, katanya lirih. Aku menuduhnya pencuri. Tangisnya kembali pecah. Bu Laras menundum dalam. Hardi, katanya pelan, namun penuh amarah. Berani sekali dia. Ia mengangkat wajahnya lagi. Dia bukan hanya berbohong padaku, katanya tegas. Dia menjadikan aku orang yang kejam. Tommy menatap Bu Laras dengan serius. Bolehkah saya bicara dengannya? Tanyanya akhirnya. Tommy mengganggu. Rima duduk di ruangan kecil itu saat Bu Laras masuk. Rima langsung berdiri. Duduk saja, kata Bu Laras lembut. Rima menurut Bu Laras duduk di depannya. Kamu bilang ayahmu bernama Pak Hardi? Katanya pelan. Rima mengangguk. Iya. Bu Laras mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar. Ia membuka foto dirinya dan Pak Hardi. Apakah ini ayahmu? Tanya Bu Laras dengan suara bergetar. Rima menatap layar itu lama, lalu mengangguk pelan. Iya, katanya itu ayah. Bu Laras merasakan lututnya melemah, namun ia menahan diri. Ceritakan tentang ibumu, katanya pelan. Rima menunduk. Ibu sering menangis, katanya. Katanya ayah jarang pulang. Rima mengangkat wajahnya lagi. 3 bulan lalu mereka bertengkar hebat. Lanjutnya ibu bilang ayah berbohong. Katanya ayah punya istri lain. Bu Laras menutup mata. Kami pergi, kata Rima. Naik motor. Rima terdiam sejenak. Kami kecelakaan. Lanjutnya. Aku selamat. Ibu tidak. Suara Rima bergetar. Waktu aku sadar di rumah sakit. Katanya ayah datang tapi dia marah. Bu Laras menahan air mata. Dia bilang, aku bukan siapa-siapa. Lanjut Rima. Dia pergi. Tidak pernah kembali. Bu Laras menggenggam tangannya sendiri. Rumah itu dijual, kata Rima. Ayah yang jual. Yang aku punya cuma tas itu. Lanjutnya dan perhiasan ibu. Ruangan itu sunyi. Bu Laras menatap Rima lama. Aku minta kamu tinggal di rumahku nanti, katanya tiba-tiba. Rima terkejut. Apa? Katanya pelan. Kamu tidak salah, kata Bu Laras. Dan kamu tidak sendirian. Rima menunduk. Saya bukan anak ibu, katanya. Itu tidak penting, katanya. Yang penting kamu aman. Di luar ruangan, Tommy berdiri sambil memandangi berkas lama yang baru saja ia buka. Sebuah laporan kecelakaan bertahun-tahun lalu. Nama pengemudi tercantum jelas. Pak Hardi. Tommy menarik napas panjang. Masalah ini, gumamnya, lebih dalam dari yang kita kira. Langit sore berwarna kelabu ketika mobil Bu Laras berhenti di depan kantor polisi. Mesin dimatikan. Namun Bu Laras tidak langsung turun. Tangannya masih menggenggam setir. Matanya menatap lurus ke depan. Seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekedar langkah kaki. Di kursi belakang, Rima duduk diam. Rambutnya kini lebih rapi. Pakaiannya sederhana, namun bersih. Baju itu dipinjamkan oleh seorang polisi wanita di kantor. Rima menatap kaca jendela mobil. Ia melihat bayangan dirinya sendiri. Masih gadis yang sama. Hanya saja tanpa debu di pipi dan tanpa tas lusuh di pelukan. Rima, kata Bu Laras akhirnya memecah keheningan. Kamu tidak perlu takut. Lanjut Bu Laras. Rumah itu besar, tapi aku akan ada di sana. Rima mengangguk pelan. Aku tidak ingin merepotkan, katanya lirih. Bu Laras menoleh ke belakang. Kamu tidak merepotkan, katanya lembut. Yang merepotkan itu kebohongan. Rima tidak mengerti sepenuhnya maksud kalimat itu. Namun ia memilih diam. Mereka tiba di rumah besar itu menjelang maghrib. Pagar besi hitam terbuka perlahan. Luas yang dulu hanya bisa ia lihat dari luar. Kini ia melangkah masuk. Bukan sebagai orang yang ditarik paksa, melainkan sebagai tamu. Mobil berhenti di teras. Baksari dan beberapa pembantu berdiri terpaku saat melihat Rima turun dari mobil. Bu, sapa Mbak Sari ragu. Bu Laras mengangguk. Ini Rima, katanya singkat. Dia akan tinggal di sini sementara. Beberapa pembantu saling berpandangan. Itu gadis yang kemarin, bisik seseorang. Bu Laras mendengarnya mulai sekarang. Katanya tegas,
Namun tenang, tidak ada yang boleh berbicara buruk tentang dia. Ia menoleh ke Rima. Kamu masuk, katanya. Aku tunjukkan kamarmu. Rima melangkah pelan. Langkahnya ragu. Rumah itu terlalu besar. Langit-langitnya tinggi. Lantainya mengkilap. Ia merasa kakinya kotor, meski sudah dicuci di sini, kata Bulara sambil membuka pintu sebuah kamar kecil di lantai bawah. Kamar itu sederhana, tidak semewah kamar utama, namun bersih. Ada tempat tidur, meja kecil, dan lemari. Kalau ada yang kamu butuhkan, kata Bularas, katakan pada Mbak Sari. Rima menunduk. Terima kasih, katanya pelan. Malam itu Bularas duduk sendirian di ruang keluarga. Rima sudah tertidur di kamarnya. Tubuhnya terlalu lelah untuk menolak kantuk. Bularas memandang foto keluarga di dinding. Foto lama. Foto saat mereka masih tampak utuh. Pak Hardi tersenyum di foto itu. Tangannya melingkari bahu Bularas. Tak ada celah untuk kecurigaan. Ponsel Bularas bergetar. Pesan masuk dari Pak Hardi. Aku sudah pesan tiket. 2 hari lagi aku pulang. Bularas membaca pesan itu berulang kali. 2 hari, waktu yang singkat. Terlalu singkat untuk mempersiapkan hati. Terlalu panjang untuk menenangkan pikiran. Ia membalas singkat. Baik, hati-hati di jalan. Tidak ada tambahan kata. Malam itu, Bularas tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi jendela yang gelap. Pikirannya berputar. Tentang Rima, tentang perhiasan, tentang surat lama, tentang kebohongan yang selama ini hidup bersamanya, tanpa ia sadari. Rima terbangun dengan perasaan asing. Ia duduk di atas ranjang, menatap kamar itu lama. Ini bukan mimpi. Ia benar-benar berada di rumah besar itu. Ketika keluar kamar, ia melihat Mbak Sari sedang menyapu. Oh, Mbak Sari terkejut kecil. Kamu sudah bangun? Rima mengangguk. Silahkan sarapan, kata Mbak Sari. Ibu sudah di meja makan. Rima melangkah ragu ke ruang makan. Bularas duduk di ujung meja. Kemarilah, katanya lembut. Rima duduk di kursi yang ditunjuk. Makanan terhidang rapi. Namun Rima hanya menatapnya. Makan, kata Bularas. Kamu butuh tenaga. Rima mengambil sendok perlahan. Bu, katanya pelan. Kalau ayah pulang, Bularas berhenti menaduk kopinya. Dia tidak tahu apa-apa, katanya. Dan untuk sementara kamu juga tidak perlu bicara. Rima mengangguk. Aku akan mengurus semuanya, lanjut Bularas. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Rima menunduk. Baik, katanya. Hari itu berlalu dengan sunyi. Bularas mengurus rumah seperti biasa. Namun setiap langkahnya terasa berbeda. Sementara itu, di kantor polisi, Tommy menatap layar komputer. Data kecelakaan lama terbuka di hadapannya. Tanggal, lokasi, nama korban, dan nama pengemudi. Tommy menghela napas panjang. Kalau ini terbuka, gumamnya, tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Ia menutup berkas itu perlahan. Malam sebelum kepulangan Pak Hardi, Bularas duduk bersama Rima di ruang keluarga. Rima memeluk bantal kecil. Besok ayah pulang, tanya Rima pelan. Bularas mengangguk. Kamu takut? Rima mengangguk kecil, sedikit. Bularas menatapnya lama. Apapun yang terjadi, katanya pelan. Kamu tidak sendirian. Rima menatap Bas. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sesuatu yang hangat. Bukan karena rumah itu besar, bukan karena tempat tidur empuk, melainkan karena ada seseorang yang berdiri di sampingnya, bukan di depannya untuk menghakimi. Dan jauh di luar sana, seorang pria bernama Pak Hardi sedang bersiap pulang tanpa tahu bahwa rumah yang ia tinggalkan 2 bulan lalu bukan lagi rumah yang sama. Pagi itu, rumah besar terasa berbeda. Bukan karena ramai, justru karena terlalu tertata. Bularas bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan menyusuri lorong, memastikan setiap sudut rumah tampak seperti biasa. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang mencurigakan. Padahal di dalam dirinya semuanya sudah berubah.
Ia berhenti di depan cermin kamar, menatap pantulan wajahnya sendiri. Aku harus tenang, gumamnya. Harus terlihat seperti tidak tahu apa-apa. Ia menarik napas panjang, mengapur ekspresi, mengatur senyum. Di lantai bawah, Rima sudah bangun sejak subuh. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi tangannya sendiri. Tangannya tidak lagi kotor. Kukunya sudah dipotong rapi. Namun perasaan di dadanya masih sama. Ia tahu hari ini berbeda. Hari ini, orang yang selama ini ia kejar dengan langkah gemetar akan berdiri di hadapannya. Orang yang ia sebut ayah. Orang yang meninggalkannya di rumah sakit. Orang yang membuat hidupnya berputar tanpa arah. Rima keluar kamar pelan. Ia melihat Bularas berdiri di ruang makan. "Kemarilah," kata Bularas lembut. "Duduk sebentar." Rima menurut. "Kamu ingat yang kita bicarakan?" tanya Bularas. Rima mengangguk. "Aku diam," katanya pelan. "Aku ikut apa kata ibu?" Bularas menatap Rima lama. "Bukan karena kamu salah," katanya, "tapi karena belum waktunya." Rima mengangguk lagi. Mobil hitam berhenti di depan rumah, tepat menjelang siang. Suara mesin terdengar jelas. Terlalu jelas di tengah rumah yang sunyi. Bularas berdiri dari kursinya. Tangannya sedikit bergetar. "Dia datang," katanya pelan. Rima memeluk tangannya sendiri. Pintu depan terbuka. Langkah kaki terdengar. Sepatu kulit. Langkah yang pernah sangat ia kenal. "Laras," suara itu terdengar hangat. "Aku pulang." Bularas tersenyum dan melangkah maju. "Hardi," katanya, "kamu akhirnya pulang." Pak Hardi berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat lelah, namun senyumnya tetap sama. Ia membuka jaketnya, menyerahkannya pada pembantu. "Kamu kelihatan kurus," katanya sambil menatap Bularas. "Kamu baik-baik saja kan?" "Baik," jawab Bularas cepat. "Masuklah." Pak Hardi melangkah masuk, dan di detik itulah pandangannya terhenti. Di ruang keluarga berdiri seorang gadis muda. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke arahnya. Senyum Pak Hardi perlahan menghilang. Langkahnya terhenti. "Siapa itu?" tanyanya pelan. Bularas berdiri di sampingnya. "Dia," katanya ringan. "Gadis yang aku ceritakan kemarin, yang aku temukan sendirian." Pak Hardi menatap Rima tanpa berkedip. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Rima ingin melangkah maju, ingin memanggil, ingin berteriak. Namun ia ingat pesan Bularas. Ia menunduk. Alih-alih ingin sekali memanggil ayah, tapi harus dia tahan. "Halo Om," katanya pelan. Suara itu, nada itu. Pak Hardi menarik napas dalam. "Kenapa dia di sini?" tanyanya pada Bularas. "Nanti saja kita bicarakan. Tidak ada yang perlu disembunyikan," jawab Bularas tenang. "Aku kasihan padanya." Pak Hardi tertawa kecil, namun tawanya terdengar kaku. "Kamu terlalu baik," katanya. "Tidak semua orang bisa dipercaya." Rima menggigit bibirnya. Bularas menangkap gerakan itu. "Dia tinggal di sini sementara," lanjut Bularas, "sampai kami tahu harus berbuat apa." Pak Hardi menatap Basam. "Kamu mengambil keputusan besar tanpa bicara denganku," katanya. "Karena kamu tidak ada," jawab Bularas pelan. Suasana mengeras. Pak Hardi menarik napas, lalu tersenyum tipis. "Baiklah," katanya. "Kita bicarakan nanti." Makan siang berlangsung dalam keheningan yang canggung. Pak Hardi duduk di ujung meja. Bularas di seberangnya. Rima duduk agak jauh. Pak Hardi tidak menyentuh makanannya. "Dari mana asalmu?" tanyanya tiba-tiba menatap Rima. Rima menunduk. "Aku," katanya pelan. "Dia masih trauma." Potong Bularas cepat. "Jangan ditekan." Pak Hardi tersenyum tipis. "Aku hanya bertanya," katanya. Namun matanya tidak tersenyum. Setelah makan, Pak Hardi masuk ke kamar. Bularas berdiri mematung. Rima mendekat perlahan. "Ibu," katanya lirih. "Maaf." "Untuk apa kamu minta maaf?"
tanyanya. Karena kehadiranku, jawab Rima. Bularas menggeleng. Kehadiranmu bukan masalah, katanya. Yang jadi masalah adalah kebohongan yang dibawa pulang ke rumah ini. Malam turun perlahan. Pak Hardi dan Bularas duduk berdua di kamar. Kamu terlalu cepat percaya pada orang asing, kata Pak Hardi. Bagaimana kalau dia berbahaya? Bularas menatapnya. Kamu takut apa? Tanyanya pelan. Pak Hardi terdiam. Aku hanya tidak nyaman, katanya. Kita tidak tahu asal-usulnya. Bularas mendekat. Itulah kenapa aku ingin mengadopsinya, katanya tiba-tiba. Pak Hardi langsung berdiri. Apa? Bentaknya. Tidak. Kenapa tidak? Tanya Bularas. Karena itu gila, jawab Pak Hardi. Kita tidak tahu siapa dia. Bularas menatap wajah suaminya dalam-dalam. Atau karena kamu tahu siapa dia, katanya pelan. Pak Hardi membeku. Apa maksudmu? Tanyanya cepat. Bularas tersenyum tipis. Aku hanya bertanya, katanya di luar kamar. Rima berdiri di balik pintu. Ia mendengar suara-suara itu. Nada yang meninggi, nada yang ia kenal. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan di saat yang sama di kantor polisi, Tommy berdiri menatap hasil cetakan dokumen hasil uji DNA. Ia menghela napas panjang. Waktunya hampir tiba, gumamnya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyusup dari sela-tirai ruang makan. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terdengar jelas. Seolah rumah besar itu sedang menghitung waktu menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Rima turun lebih awal dari biasanya. Ia melangkah pelan, hampir tanpa suara. Pakaiannya rapi, rambutnya disisir sederhana. Ia ingin terlihat biasa, tidak mencolok, tidak mengganggu. Di ruang makan hanya ada satu orang, Pak Hardi. Ia duduk sendirian di ujung meja panjang, membaca koran yang bahkan tidak benar-benar ia baca. Cangkir kopinya sudah dingin. Rima berhenti di ambang pintu. Ia ragu untuk masuk, namun langkahnya sudah terlanjur terdengar. Pak Hardi menurunkan korannya perlahan. Wajah Pak Hardi menegang sesaat. Lalu ia menegakkan bahunya seolah sedang menghadapi seseorang yang tidak ingin ia akui keberadaannya. Duduk, katanya singkat. Nada suaranya dapar, bukan mengundang, namun juga tidak mengusir. Rima menelan ludah. Ia melangkah masuk dan duduk di kursi yang paling jauh. Suara sendok yang disentuh pelan oleh Pak Hardi terdengar seperti gema. Apa yang kamu lakukan di rumah ini? Tanya Pak Hardi. Akhirnya Rima menunduk. Aku hanya menumpang, jawabnya pelan. Menumpang di rumah orang yang tidak kamu kenal. Lanjut Pak Hardi. Itu bukan hal yang wajar. Rima menggenggam ujung bajunya. Aku kenal, katanya lirih. Pak Hardi berhenti mengaduk kopinya. Kenal siapa? Tanyanya. Rima mengangkat wajahnya sedikit. Om, katanya pelan. Aku kesini karena alamat ini ada di buku ibuku. Pak Hardi menegakkan punggungnya. Buku siapa? Tanyanya cepat. Ibuku, ulang Rima. Dia sering menulis tentang rumah ini. Pak Hardi tersenyum tipis. Banyak orang menulis hal yang tidak benar. Katanya itu tidak berarti apa-apa. Rima terdiam sejenak. Ayah, maksudku Om, katanya lagi. Suaranya bergetar. Kenapa Om marah waktu melihat aku? Pak Hardi berdiri. Jangan bertanya yang aneh-aneh, katanya tajam. Kamu tamu di sini, tahu diri. Rima menunduk lebih dalam. Aku tidak bermaksud kurang ajar, katanya. Aku hanya ingin tahu. Pak Hardi berjalan mendekat satu langkah. Kamu ingin tahu apa? Tanyanya dengan suara lebih rendah. Rima mengangkat wajahnya perlahan.